Sinar matahari pagi menembus celah-celah daun kelapa, menciptakan pola-pola cahaya yang menari di tanah. Di bawahnya, Adi, seorang pemuda bertubuh kurus namun cekatan, mengikatkan tali di pinggangnya. Ia adalah tukang panjat kelapa, sebuah pekerjaan yang telah ia geluti sejak remaja, mewarisi keahlian dari almarhum ayahnya. Meskipun kemampuannya tak tertandingi di desa ini, hidupnya tetap dihimpit kemiskinan. Gaji yang ia terima tak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari-hari, dan seringkali ia harus berpuasa agar uangnya bisa bertahan hingga akhir bulan. Desa tempat tinggal Adi, yang terletak di kaki gunung, masih sangat kental dengan tradisi dan cerita-cerita rakyat. Salah satu yang paling sering diceritakan adalah legenda tentang Kampung Bunian. Konon, kampung ini adalah sebuah desa gaib yang tersembunyi di dalam hutan, dihuni oleh makhluk-makhluk halus yang sangat kaya. Mereka memiliki harta karun yang melimpah, jauh melebihi kekayaan manusia. Banyak orang yang mencoba mencarinya, tetapi tak satu pun yang pernah kembali. Cerita itu seringkali dianggap sebagai bualan belaka, mitos untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh ke dalam hutan. Namun, bagi Adi, cerita itu adalah secercah harapan. Ia sering membayangkan dirinya menemukan kampung itu, mengambil sedikit dari harta karunnya, dan menggunakan uang itu untuk memperbaiki nasib keluarganya. Ibunya sering sakit-sakitan, dan adiknya masih sekolah. Ia ingin memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang jauh dari kemiskinan dan kelaparan. Pagi itu, Adi mendapat pesanan dari Pak RT, seorang pemilik kebun kelapa yang luas. Pak RT meminta Adi untuk memanjat sebuah pohon kelapa yang sangat tua, yang berada di pinggir hutan. Hati-hati, Adi, pesan Pak RT. Pohon itu sudah tua, dan kata orang-orang, pohon itu dikeramatkan. Jangan macam-macam di sana. Adi mengangguk. Ia sudah terbiasa mendengar cerita-cerita seperti itu. Ia membawa karung kosong dan parang, dan mulai berjalan menuju pohon itu. Pohon kelapa itu memang sangat tua. Batangnya besar, dan daun-daunnya sudah mulai mengering. Namun, buahnya masih banyak dan tampak segar. Adi mengikatkan tali, membaca doa, dan mulai memanjat. Ia memanjat dengan cepat, seolah-olah ia telah menyatu dengan pohon itu. Setelah beberapa saat, ia mencapai puncaknya. Ia mulai memanen kelapa, satu persatu, dan memasukkannya ke dalam karung. Saat ia hendak memotong pelepah daun yang sudah kering, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di antara pelepah daun yang tebal, ada sebuah benda yang memancarkan cahaya redup. Benda itu berbentuk seperti kunci, terbuat dari kayu yang diukir dengan sangat rumit. Cahaya itu begitu lembut, namun begitu memikat, seolah-olah ia memanggil Adi. Rasa penasaran Adi mengalahkan rasa takutnya. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh benda itu. Ketika tangan Adi menyentuh ukiran kayu berbentuk kunci itu, ia merasakan sensasi aneh. Seluruh tubuhnya seperti disengat listrik, dan matanya berkunang-kunang. Pohon kelapa itu, hutan di sekitarnya, bahkan langit biru di atasnya, semuanya berputar. Suara gemerisik daun berubah menjadi dengungan aneh, dan aroma tanah basah digantikan oleh aroma bunga-bunga yang tidak pernah ia cium sebelumnya. Ketika ia membuka matanya, ia tidak lagi berada di pohon kelapa tua. Ia berdiri di tengah sebuah desa yang sangat indah. Jalannya terbuat dari emas, dan rumah-rumah di sekitarnya terbuat dari perak. Bunga-bunga yang ia cium tadi tumbuh di mana-mana, dan memancarkan cahaya yang lembut. Di kejauhan, ia melihat sebuah air terjun yang mengalirkan air yang berwarna keemasan. Adi tertegun. Ia menggosok matanya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini adalah pemandangan yang paling indah yang pernah ia lihat. Ia berjalan perlahan, menyentuh dinding rumah-rumah, dan menendang kerikil-kerikil di jalan yang ternyata adalah kepingan-kepingan permata. Ia merasa seperti ia sedang bermimpi, tetapi semuanya terasa sangat nyata. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki. Seorang pemuda yang mengenakan pakaian dari sutra hijau muncul di hadapannya. Rambut pemuda itu hitam pekat, dan matanya memancarkan cahaya yang lembut. Ia tersenyum ramah kepada Adi. "Selamat datang, manusia," kata pemuda itu,
Suaranya seperti melodi yang indah. Saya Bujang, penduduk kampung ini. Anda adalah manusia pertama yang berhasil memasuki kampung kami. Adi terkejut. Jadi, ini benar-benar kampung Bunian? Tanyanya dengan suara bergetar. Bujang mengangguk. Ya, kami menyebutnya negeri emas. Tempat ini tersembunyi dari mata manusia. Hanya mereka yang diizinkan yang bisa memasukinya. Tapi, bagaimana saya bisa sampai di sini? Tanya Adi. Bujang menunjuk ke arah ukiran kayu yang masih digenggam Adi. Kunci itu adalah petunjuk. Dan kamu adalah orang yang sudah ditakdirkan untuk menemukannya. Nenek moyang kami menaruhnya di pohon itu ribuan tahun yang lalu, menanti seseorang dengan hati yang tulus untuk menemukannya. Adi menatap kunci itu, tidak percaya. Tapi kenapa saya? Saya hanya tukang panjat kelapa yang miskin. Karena kamu tulus, jawab Bujang. Kamu tidak datang ke sini untuk mencari kekayaan, tetapi untuk mencari rezeki yang halal. Kamu datang ke sini untuk keluargamu, bukan untuk dirimu sendiri. Itulah mengapa kamu diizinkan masuk. Bujang kemudian menjelaskan bahwa Kampung Bunian adalah tempat di mana harta karun dari seluruh dunia berkumpul. Harta karun ini bukan milik kami. Mereka adalah peninggalan dari orang-orang suci yang pernah singgah di sini. Kami hanya menjaganya. Sekarang, tugas itu akan jatuh ke tanganmu. Kamu harus membawa harta karun ini kembali ke dunia manusia, dan memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Mata Adi membesar. Ia tidak pernah menyangka bahwa mimpinya akan menjadi kenyataan. Tetapi kenyataan ini jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak hanya akan mendapatkan harta karun, tetapi ia juga akan menjadi utusan, pembawa rezeki bagi orang-orang yang membutuhkan. Sebuah babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Bujang tersenyum ramah. Senyum yang begitu tulus hingga Adi merasa semua ketakutannya menguap begitu saja. Mari, ikut saya. Ajak Bujang. Ada banyak hal yang perlu kamu lihat. Adi mengikutinya. Matanya tak henti-hentinya mengagumi pemandangan di sekitarnya. Pohon-pohon di Kampung Bunian tampak berbeda. Batangnya terbuat dari perunggu yang mengilap, dan daun-daunnya berwarna keemasan. Bunga-bunga yang bermekaran memancarkan cahaya lembut, menerangi jalan setapak yang dipenuhi kerikil permata. Udara terasa bersih, sejuk, dan harum. Adi merasa seperti ia sedang berjalan di sebuah mimpi yang indah. Mereka berjalan menuju pusat desa, dan Adi melihat warga Bunian. Mereka berpenampilan seperti manusia, tetapi memiliki aura yang berbeda. Kulit mereka bersih, mata mereka bercahaya, dan gerakan mereka anggun. Mereka mengenakan pakaian sutra yang berwarna-warni, dan rambut mereka dihiasi dengan bunga-bunga yang bersinar. Ada yang sedang bermain musik, ada yang sedang menari, dan ada yang sedang berbincang-bincang. Mereka semua tampak damai dan bahagia. Bujang menjelaskan, kami adalah makhluk gaib, tetapi kami juga punya hati dan jiwa. Kami beriman kepada Tuhan, dan kami hidup dengan damai. Kami menjaga alam ini, karena kami tahu bahwa alam adalah ciptaannya. Mereka tiba di sebuah bangunan besar yang terbuat dari emas. Pintu gerbangnya terbuat dari perak, dan di atasnya ada ukiran kaligrafi yang indah. Ini adalah istana cahaya, kata Bujang. Disinilah kami menyimpan harta karun. Mereka masuk ke dalam, dan Adi tertegun. Ruangan itu dipenuhi oleh harta karun. Tumpukan koin emas, peti-peti permata, perhiasan yang berkilauan, dan benda-benda kuno yang tak ternilai harganya. Cahaya yang dipancarkan oleh harta-harta itu membuat ruangan itu terang benderang, seolah-olah diterangi oleh matahari. Semua ini bukan milik kami, kata Bujang. Harta ini adalah milik orang-orang yang sudah lama meninggal, yang dulunya adalah orang-orang suci, para nabi, dan para wali. Kami hanya menjaganya. Sekarang, kami ingin kamu membawanya kembali ke dunia manusia. Bujang menjelaskan bahwa harta karun ini harus digunakan dengan bijaksana. Ini bukan untuk memperkaya dirimu sendiri, katanya. Ini adalah amanah. Gunakanlah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, untuk membangun sekolah, untuk membangun masjid, untuk membantu fakir miskin. Dengan begitu,
Kamu akan mendapatkan keberkahan dari harta ini. Adi mengangguk. Hatinya dipenuhi oleh tekad. Ia merasa sangat terhormat. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia, seorang tukang panjat kelapa yang miskin, akan diberi amanah sebesar ini. Ia merasa seperti ia telah menemukan tujuan hidupnya. Rasa takjub Adi tidak berhenti sampai di situ. Bujang kemudian membawanya mengelilingi seluruh kampung Bunian. Mereka melewati sebuah taman yang dipenuhi oleh bunga-bunga yang mengeluarkan melodi indah. Mereka melewati sebuah sungai yang airnya terasa manis, dan mereka melewati sebuah danau yang airnya berwarna biru safir. Adi merasa seperti ia sedang berada di surga. Bujang menjelaskan bahwa kampung ini tersembunyi dari manusia, karena banyak dari mereka yang memiliki niat buruk. Banyak dari mereka yang datang ke sini untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari keberkahan, kata Bujang. Mereka yang datang dengan niat jahat, akan tersesat dan tidak akan pernah kembali. Tapi kamu datang dengan hati yang bersih. Bujang kemudian menceritakan sejarah kampung Bunian. Konon, kampung ini adalah sebuah oasis yang diciptakan oleh para nabi dan para wali. Mereka yang memiliki hati yang suci, bisa menemukan tempat ini dan berdiam di sini. Kami para Bunian juga diberikan ujian oleh Tuhan, kata Bujang. Ujian kami adalah untuk menjaga tempat ini dari gangguan manusia, dan untuk membantu orang-orang yang datang dengan niat baik. Adi merasa sangat bersyukur. Ia tidak hanya mendapatkan harta karun, tetapi ia juga mendapatkan teman-teman baru. Ia merasa bahwa ia telah menemukan sebuah keluarga baru. Sudah waktunya kamu kembali, kata Bujang. Perjalananmu masih panjang. Ingat, jangan pernah melupakan asal-usulmu. Jangan pernah sombong, dan jangan pernah berhenti berbuat baik. Bujang kemudian memberikan sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu gaharu kepada Adi. Ini adalah hartamu, katanya. Gunakanlah dengan bijaksana. Aku dan para Bunian akan selalu melihatmu dari jauh. Kami akan selalu mendoakanmu. Adi memeluk Bujang. Ia merasa sedih harus berpisah dengan teman barunya. Ia mengambil kotak itu, dan ia merasa ada energi yang mengalir darinya. Bujang kemudian menuntun Adi ke sebuah pohon besar. Di sana, di antara akar-akar pohon, ada sebuah lubang kecil yang memancarkan cahaya redup. Masuklah ke sana, kata Bujang. Lubang ini akan membawamu kembali ke dunia manusia. Adi menatap Bujang untuk terakhir kalinya. Ia mengucapkan terima kasih, dan ia melangkah masuk ke dalam lubang itu. Semuanya menjadi gelap, dan ia merasa pusing lagi. Ketika ia membuka matanya, ia sudah berada di bawah pohon kelapa tua yang sama, di mana ia pertama kali menemukan kunci itu. Namun, pohon kelapa itu terlihat lebih besar dan lebih tua. Ia tidak melihat ukiran kunci itu lagi. Ia tahu, petualangannya baru saja dimulai. Adi kembali ke dunia nyata. Tubuhnya terasa lemas, seolah baru saja terbangun dari tidur yang sangat panjang. Ia memandang sekeliling, dan ia berada di bawah pohon kelapa tua yang sama, di mana ia pertama kali menemukan kunci itu. Namun, ukiran kunci itu sudah tidak ada. Pohon itu tampak lebih tua, dan beberapa daunnya sudah menguning. Ia meraba saku bajunya, dan ia merasakan sebuah kotak kecil. Ia mengeluarkannya, dan ia tahu, itu adalah kotak kayu gaharu yang diberikan oleh Bujang. Jantungnya berdebar kencang. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada beberapa kepingan emas murni dan beberapa permata yang berkilauan. Sinar matahari yang menembus celah-celah daun kelapa memantul dari permata-permata itu, menciptakan pelangi kecil. Adi terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa harta karun itu benar-benar ada. Ia memegang emas dan permata itu, merasakan dinginnya, dan ia tahu bahwa semua ini nyata. Ia kemudian melihat ke dalam kotak, dan di sana, ia melihat sebuah tasbih yang terbuat dari kayu gaharu, yang memancarkan aroma harum yang lembut. Ia teringat pesan dari Bujang, gunakanlah dengan bijaksana. Aku dan para Bunian akan selalu melihatmu dari jauh. Ia mengambil tasbih itu, dan ia merasa ada energi yang mengalir darinya. Energi yang damai dan menenangkan. Ia tahu, tasbih ini adalah sebuah amanah,
Sebuah pengingat bahwa ia harus menggunakan hartanya untuk kebaikan. Ia memasukkan kembali emas dan permata itu ke dalam kotak, dan ia menyembunyikannya di dalam bajunya. Ia kemudian turun dari pohon, dan ia berjalan kembali ke desa. Ia merasa berbeda. Ia tidak lagi hanya seorang tukang panjat kelapa yang miskin. Ia adalah seorang yang kaya. Bukan hanya kaya harta, tetapi juga kaya hati. Ia adalah seorang yang memiliki misi. Ketika ia kembali ke rumah, ibunya menyambutnya dengan hangat. "Bagaimana harimu, nak?" tanyanya. Adi tersenyum. "Alhamdulillah, Bu. Hari ini saya dapat rezeki yang besar." Ibunya terkejut. "Rezeki apa, nak?" Adi tidak ingin menceritakan semuanya. Ia tahu, tidak semua orang akan percaya padanya. Ia hanya menjawab, "Rezeki dari Allah, Bu." Ia kemudian mengeluarkan beberapa kepingan emas dari kotaknya, dan ia memberikannya kepada ibunya. Ibunya terkejut. "Dari mana kamu dapat ini, nak?" tanyanya. "Rezeki dari Allah, Bu." Jawabnya lagi. "Ibu pakai uang ini untuk berobat. Dan sisanya, kita pakai untuk membangun rumah kita." Ibunya menangis. Ia memeluk Adi, dan ia mengucapkan terima kasih. Adi merasa lega. Ia merasa, ia telah menjalankan amanahnya dengan baik. Adi menggunakan hartanya dengan sangat bijaksana. Ia membangun rumah baru untuk keluarganya, membeli tanah untuk ditanami sayuran, dan memberikan sebagian uangnya kepada orang-orang yang membutuhkan di desanya. Ia juga menyumbangkan uang untuk pembangunan sekolah dan masjid. Ia tidak pernah membual tentang hartanya, dan ia selalu mengatakan bahwa ia mendapatkannya dari rezeki yang tidak terduga. Tentu saja, banyak orang yang penasaran. Mereka bertanya dari mana ia mendapatkan harta itu, tetapi Adi hanya menjawab, "Dari rezeki yang tidak terduga." Mereka yang tahu tentang legenda Kampung Bunian mulai berbisik-bisik. Mereka mulai mengira-ngira bahwa Adi telah menemukan harta karun di hutan. Namun, tidak ada yang berani bertanya langsung. Suatu malam, Adi tidak bisa tidur. Ia teringat kembali pada pesan kepala suku Bunian. Ia mengambil tasbih gaharunya, dan ia mulai berzikir. Ketika ia berzikir, ia merasa seperti ia sedang berada di Kampung Bunian lagi. Ia merasakan aroma bunga-bunga, ia mendengar suara air terjun, dan ia merasakan kedamaian. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang kuat. Ia membuka matanya, dan ia melihat kepala suku Bunian berdiri di hadapannya. Pria tua itu tersenyum. "Kau sudah menjalankan amanah dengan baik, wahai Adi," katanya. "Kami bangga padamu." Adi terkejut. Anda melihat saya?" "Tentu saja," jawab kepala suku. "Kami melihatmu. Kami melihatmu menggunakan hartamu untuk kebaikan. Kami melihatmu membantu orang-orang di desamu. Kami melihatmu beribadah dengan ikhlas." Kepala suku kemudian berpesan kepada Adi, "Ingat, harta karun itu bukanlah tujuan utama. Harta itu adalah ujian. Ujian untuk menguji hatimu. Jangan pernah sombong. Dan jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena harta sejati bukanlah emas dan permata, melainkan hati yang tulus dan ikhlas." Kepala suku kemudian menghilang. Adi merasa lega. Ia tahu, ia tidak sendiri. Ia memiliki teman-teman yang tidak terlihat, yang selalu mengawasinya, yang selalu membimbingnya. Ia menggenggam tasbih gaharunya, dan ia merasa bahwa ia telah menemukan makna sejati dari hidupnya. Kekayaan Adi menjadi perbincangan hangat di seluruh desa. Banyak yang terkejut melihat perubahan drastis dalam hidupnya. Dari seorang pemuda miskin yang hanya bisa mengandalkan upah harian, kini ia mampu membangun rumah, membeli sawah, bahkan menyumbang untuk kepentingan umum. Namun, Adi tidak pernah memanfaatkan kekayaannya untuk berfoya-foya atau pamer. Ia tetap rendah hati, ramah, dan tidak pernah lupa untuk berbagi dengan sesama. Suatu hari, seorang kepala desa dari desa tetangga datang menemuinya. Namanya Pak Karta, seorang pria berbadan tegap dengan sorot mata yang curiga. Ia datang tidak dengan niat baik, melainkan untuk mengorek informasi tentang asal-usul kekayaan Adi.
Adi, saya dengar kamu dapat rezeki nomplok, kata Pak Karta dengan nada menyelidik. Banyak yang bilang, kamu nemu harta karun. Benar. Adi tersenyum. Alhamdulillah, Pak. Saya hanya dapat rezeki dari Allah. Jawabnya santun. Pak Karta tidak puas dengan jawaban itu. Ia terus mendesak, mencoba memancing Adi agar bercerita lebih banyak. Jangan bohong, Adi. Mana mungkin orang miskin kayak kamu tiba-tiba bisa kaya raya? Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Adi merasa tidak nyaman. Ia tahu bahwa Pak Karta memiliki niat buruk. Namun, ia tidak ingin berbohong. Ia mengambil tasbih gaharunya dari saku celana. Ini, Pak, katanya. Ini adalah bukti dan tanda dari perjalanan saya. Pak Karta menatap tasbih itu dengan pandangan meremehkan. Tasbih? Apa istimewanya tasbih ini? Ini bukan tasbih biasa, Pak, jawab Adi. Ini adalah tasbih dari Kampung Bunian. Ini adalah bukti bahwa saya tidak berbohong. Pak Karta tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir saya percaya? Cerita bohong macam apa ini? Kampung Bunian itu cuma dongeng. Namun, saat Pak Karta hendak meraih tasbih itu, tiba-tiba sebuah suara dari dalam tasbih terdengar. Suara itu begitu lembut namun tegas. Jangan sentuh aku, wahai manusia yang berhati kotor. Pak Karta terkejut. Ia segera menarik tangannya. Ia merasa ada energi yang sangat kuat yang memancar dari tasbih itu. Wajahnya yang tadinya sombong, kini menjadi pucat pasi. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia kemudian berjalan pergi, meninggalkan Adi sendirian. Rizky tahu, tasbih ini adalah sebuah anugerah, sebuah perlindungan. Tasbih ini akan selalu melindunginya dari orang-orang yang memiliki niat buruk. Ia tahu, tasbih ini adalah sebuah amanah, sebuah pengingat bahwa ia harus terus berbuat baik, dan tidak pernah melupakan asal-usulnya. Setelah peristiwa dengan Pak Karta, rumor tentang Adi yang mendapatkan harta karun dari Kampung Bunian menyebar luas. Ada yang percaya, ada juga yang tidak. Namun, banyak dari mereka yang percaya, dan mereka mulai memperlakukan Adi dengan hormat. Mereka melihat bagaimana Adi menggunakan hartanya untuk kebaikan, dan mereka tahu bahwa ia adalah orang yang tulus. Adi melanjutkan hidupnya. Ia tidak lagi memanjat kelapa, tetapi ia tetap mengurus sawah dan kebunnya. Ia menjadi seorang dermawan di desanya. Ia membangun sebuah sekolah gratis untuk anak-anak miskin, dan ia membangun sebuah jembatan yang menghubungkan dua desa yang tadinya terpisah. Ia melakukan semua itu dengan ikhlas, tanpa pernah meminta imbalan. Suatu malam, Adi bermimpi. Ia bermimpi bertemu dengan kepala suku Bunian. Kau sudah menjalankan amanah dengan baik, kata kepala suku. Sekarang, tugasmu adalah untuk kembali ke dunia kami. Adi terbangun dari mimpinya. Ia merasa ada panggilan. Ia merasa bahwa ia harus kembali ke Kampung Bunian. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia tahu bahwa ia harus pergi. Keesokan harinya, ia berpamitan kepada keluarganya. Ia tidak menceritakan semuanya. Ia hanya mengatakan bahwa ia akan melakukan perjalanan spiritual. Ibunya, yang sudah tahu tentang rahasia Adi, tidak keberatan. Hati-hati, nak, katanya. Pulanglah dengan selamat. Adi membawa tasbih gaharunya, dan ia berjalan menuju hutan. Ia kembali ke tempat di mana ia pertama kali menemukan kunci itu. Ia berdiri di bawah pohon kelapa yang tua, dan ia menunggu. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya menunggu, dengan hati yang penuh keyakinan. Tiba-tiba, ia merasakan pusing. Matanya berkunang-kunang. Pohon kelapa itu, hutan di sekitarnya, semuanya berputar. Ia merasa ia sedang memasuki dunia lain. Ketika ia membuka matanya, ia sudah berada di sebuah desa yang indah, dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang terbuat dari emas dan perak. Ia tersenyum. Ia tahu, ia sudah kembali. Adi disambut dengan hangat oleh Bujang. Wajahnya yang damai dan bersahaja tidak berubah, seolah waktu tidak pernah menyentuhnya. Bujang memeluk Adi, dan ia berkata, "Selamat datang kembali, saudaraku."
Kami semua menunggumu. Adi merasa terharu. Ia merasa seperti ia kembali ke rumah. Setelah sekian lama berada di perantauan, Bujang kemudian membawanya mengelilingi kampung Bunian. Kampung itu tampak lebih indah dari yang ia ingat. Bunga-bunga yang bersinar, sungai yang mengalirkan air keemasan, dan bangunan-bangunan yang terbuat dari perak, semuanya terasa sangat nyata. Bujang kemudian membawa Adi ke sebuah ruang pertemuan. Di sana, sudah menunggu para sesepuh Bunian. Mereka semua duduk melingkar, dengan kepala suku di tengah-tengah. Mereka semua tersenyum, seolah-olah mereka sudah tahu mengapa Adi datang. Kami tahu mengapa kau datang ke sini, wahai Adi, kata kepala suku. Kau datang untuk mencari jawaban. Kau datang untuk mencari tahu, mengapa kau yang terpilih untuk mendapatkan harta karun itu. Adi mengangguk. Ya, kakek, saya ingin tahu. Mengapa saya? Kepala suku tersenyum. Kau adalah seorang yang tulus. Kau adalah seorang yang tidak memiliki niat buruk. Kami memilihmu karena kami tahu, kau tidak akan menggunakan harta itu untuk keburukan. Kami melihat bagaimana kau menggunakan hartamu untuk kebaikan. Kau membangun sekolah, kau membangun jembatan, kau membantu orang-orang yang membutuhkan. Kau telah membuktikan bahwa kau layak mendapatkan harta itu. Adi merasa lega. Ia merasa, semua misteri yang selama ini mengganjal di hatinya, akhirnya terungkap. Ia tidak hanya mendapatkan harta karun, tetapi ia juga mendapatkan kepercayaan. Kepercayaan dari makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Kepala suku kemudian berpesan kepada Adi. Harta karun itu bukanlah tujuan utama. Harta itu adalah sebuah ujian. Ujian untuk menguji hatimu. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Dan jangan pernah melupakan asal-usulmu. Adi mengangguk. Ia tahu, ia tidak akan pernah melupakan pesan itu. Ia akan terus berbuat baik. Dan ia akan selalu mengingat pelajaran yang ia dapatkan dari kampung Bunian. Setelah pertemuan itu, Adi kembali ke dunia manusia. Ia tidak membawa harta karun baru. Ia hanya membawa sebuah tasbih dari kayu gaharu, yang ia dapatkan dari kepala suku. Tasbih itu memiliki aroma yang sangat harum, dan ia tahu, tasbih itu adalah sebuah pengingat bahwa ia harus terus berbuat baik. Adi melanjutkan hidupnya sebagai seorang dermawan. Ia membangun sebuah panti asuhan, dan ia menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk amal. Ia tidak lagi peduli dengan harta. Ia hanya peduli dengan kebaikan. Namun, tidak semua orang senang dengan kebaikan Adi. Pak Karta, kepala desa yang pernah ia temui, merasa iri. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Adi, seorang tukang panjat kelapa yang miskin, kini menjadi orang yang terhormat. Pak Karta menyebarkan fitnah. Ia mengatakan bahwa Adi mendapatkan hartanya dari cara yang tidak halal. Ia mengatakan bahwa Adi adalah seorang penyihir, yang bersekutu dengan jin. Banyak orang yang tidak percaya, tetapi ada juga yang mulai ragu. Adi menghadapi ujian yang berat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan fitnah itu dengan kata-kata. Ia hanya bisa melawan fitnah itu dengan perbuatan. Ia terus berbuat baik. Ia terus membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan ia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Pada suatu malam, Pak Karta datang ke rumah Adi, dengan membawa beberapa orang. Kami datang untuk membakar rumahmu, wahai penyihir, katanya. Kami tidak ingin ada orang jahat di desa kami. Adi tersenyum. Silakan, Pak, katanya. Jika Anda pikir itu benar, silakan. Pak Karta dan orang-orangnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Adi akan mengizinkan mereka. Mereka merasa malu. Mereka melihat bagaimana Adi tetap tenang dan ikhlas. Mereka melihat bagaimana ia tidak takut pada ancaman mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah salah. Mereka kemudian meminta maaf. Dan mereka berjanji tidak akan mengganggu Adi lagi. Adi memaafkan mereka. Ia tahu, ujian yang ia hadapi tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Ujian untuk tetap rendah hati, dan untuk tetap berbuat baik, meskipun ada orang yang mencoba menjatuhkannya. Ia tahu, ia telah berhasil melewati ujian itu. Baik. Saya akan lanjutkan cerita Anda.
Saya akan pastikan setiap bab memiliki detail yang kaya dan alur yang jelas. Bab 11. Ziarah ke Kampung Bunian. Tahun demi tahun berlalu. Desa Adi berkembang pesat. Sekolah yang ia bangun kini memiliki ratusan murid. Jembatan yang ia bangun mempermudah akses bagi warga desa lain, yang kini datang untuk berdagang. Nama Adi dikenal sebagai seorang dermawan yang tulus, dan ia menjadi panutan bagi banyak orang. Namun, di balik semua kemakmuran itu, Adi merasa ada sesuatu yang kosong. Ia merindukan bujang dan kepala suku Bunian. Ia merindukan kedamaian yang ia rasakan di Kampung Bunian. Suatu hari, Adi memutuskan untuk kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Ia berpamitan kepada keluarganya, dan ia berjalan menuju hutan. Ia membawa tasbih gaharunya, yang kini terlihat lebih tua dan lebih mengkilap. Ia berdiri di bawah pohon kelapa yang tua, di mana ia pertama kali menemukan kunci itu. Hutan itu tampak sama, tetapi Adi tahu, ada sesuatu yang berbeda. Ada energi yang memancar dari pohon itu. Adi duduk di bawah pohon, dan ia mulai berzikir. Ia berzikir dengan hati yang tulus, dan ia memohon kepada Allah untuk mengizinkannya kembali ke Kampung Bunian. Ia berzikir selama berjam-jam, hingga matahari terbenam. Ketika malam tiba, ia merasakan pusing yang sama seperti yang ia rasakan bertahun-tahun lalu. Hutan di sekitarnya berputar, dan ia merasakan ia sedang memasuki dunia lain. Ketika ia membuka matanya, ia berada di depan gerbang Kampung Bunian. Gerbang yang terbuat dari perak, dengan ukiran kaligrafi yang indah. Gerbang itu terbuka, dan bujang berdiri di sana, tersenyum. "Selamat datang kembali, saudaraku," katanya. "Kami semua menunggumu." Adi memeluk bujang, dan ia merasa bahagia. Ia merasa seperti ia telah kembali ke rumah. Bujang kemudian membawanya ke sebuah istana yang terbuat dari emas. Di sana, sudah menunggu kepala suku, dan para sesepuh Bunian. Mereka semua tersenyum, dan mereka menyambut Adi dengan hangat. "Kau sudah berhasil melewati ujian, wahai Adi," kata kepala suku. "Kau telah membuktikan bahwa kau layak mendapatkan kepercayaan kami. Harta yang kami berikan bukanlah tujuan utama. Harta itu adalah sebuah ujian. Ujian untuk menguji hatimu." Adi mengangguk. "Terima kasih, kakek. Saya tidak akan pernah melupakan pelajaran itu." Kepala suku tersenyum. "Sekarang, kau sudah menemukan makna sejati dari hidup. Kau telah menemukan jalan pulang. Jalan pulang menuju kebaikan." Adi tinggal di Kampung Bunian selama beberapa hari. Ia berbincang dengan bujang, ia belajar dari kepala suku, dan ia beribadah bersama para Bunian. Ia merasa bahwa ia telah menemukan sebuah keluarga baru, sebuah keluarga yang akan selalu ada untuknya. Pada hari terakhir, sebelum ia kembali ke dunia manusia, kepala suku memberikan sebuah pesan terakhir. "Ingatlah, wahai Adi," katanya, "kau adalah jembatan antara dua dunia. Kau harus terus berbuat baik, terus menyebarkan kebaikan, dan jangan pernah berhenti. Karena, harta sejati bukanlah emas dan permata. Harta sejati adalah hati yang tulus, dan jiwa yang ikhlas." Adi mengangguk. Ia tahu, ia tidak akan pernah melupakan pesan itu. Ia tahu, ia telah menemukan makna sejati dari hidupnya. Ia tidak lagi peduli dengan harta. Ia hanya peduli dengan kebaikan. Adi kembali ke dunia manusia, dan ia melanjutkan hidupnya sebagai seorang dermawan. Ia membangun sebuah panti asuhan, dan ia menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk amal. Ia tidak lagi memanjat kelapa, tetapi ia tetap mengurus kebunnya. Ia menjadi seorang yang kaya, tetapi ia tetap rendah hati. Pada suatu malam, saat ia sedang beribadah, ia merasakan kehadiran yang kuat. Ia membuka matanya, dan ia melihat Syekh Ismail berdiri di hadapannya. Ia tidak terkejut. Ia merasa seperti ia sedang bertemu dengan seorang teman lama. "Kau sudah menjalankan amanah dengan baik, wahai Adi," kata Syekh Ismail. Suaranya dipenuhi oleh rasa bangga. "Kau telah menjadi jembatan yang menghubungkan kami dengan manusia. Kau telah menyebarkan pesan-pesan kami. Kami semua bangga padamu."
Adi tersenyum. Air matanya menetes. Semua ini karena bantuan Anda, Syekh. Tanpa Anda, saya tidak akan pernah tahu. Syekh Ismail mengangguk. Ingat, tugasmu belum selesai. Tugasmu akan terus berlanjut sampai akhir hayatmu. Teruslah berbuat baik, teruslah menyebarkan kebaikan, dan jangan pernah berhenti. Aku dan para jin muslim lain akan selalu bersamamu. Syekh Ismail kemudian menghilang, dan Rizki kembali sendirian. Ia tahu, ia tidak akan pernah benar-benar sendirian. Ia memiliki tasbih gaharu di tangannya, ia memiliki pesan di dalam hatinya, dan ia memiliki teman-teman yang tidak terlihat. Cerita berakhir dengan Rizki yang melanjutkan hidupnya sebagai seorang penulis dan spiritualis. Ia tidak pernah berhenti berjuang. Ia tidak pernah berhenti menyebarkan kebaikan. Ia adalah bukti bahwa keajaiban itu ada, bahwa dunia gaib itu nyata, dan bahwa tugas manusia adalah untuk menjaga keseimbangan alam, beribadah dengan hati yang tulus, dan bersatu dalam iman. Ia adalah seorang musafir yang tersesat, yang menemukan jalan pulang, dan menemukan makna sejati dari hidupnya.